Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo sahabat Napak Tilas, kali ini saya berada di Desa Limunding, Kecamatan Limunding. Saya akan mencoba mengeksplor salah satu situs bersejarah di desa ini, yaitu makbarah dari Haji Abdul Salim ya. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional yang sudah dianugerahi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2023. Kita akan ngobrol langsung nih dengan cucunya dari Abah terkait dengan cerita sejarah, pitutur, mitos maupun tradisi yang diselenggarakan di situs ini. Simak liputannya ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, mungkin boleh disampaikan nih ke teman-teman sahabat Napak Tilas terkait dengan cerita atau sejarah dari Abah ini. Pada kali ini saya kebetulan dipercaya oleh Kang Nana untuk menjelaskan tentang sedikit sejarah atau sejarah singkat dari beliau Kiai Haji Abdul Halim. Beliau adalah putra satu-satunya dari Buyut Kedung bin Wangsagama. Buyut Kedung bin Wangsagama putra dari Buyut Kedung Kertagama bin Buyut Liuh bin Buyut Kertek, selanjutnya ke Keraton Cirebon, dan ini masih dalam bentuk penelusuran nasab maksudnya. Kemudian beliau lahir di Limunding tahun 1898 di tanggal 2 Juni. Beliau adalah satu-satunya pendiri NU dari Jawa Barat, karena saat itu banyak sekali, ada di antara 450 pendiri NU dan salah satunya adalah beliau. Dan satu-satunya, kalau Wali Songo itu ada 9 wali, satu-satunya dan dari Jawa ada Sunan Gunung Jati, maka dari NU satu-satunya pendiri NU adalah dari Limunding sini, Kiai Haji Abdul Halim. Nah, terus beliau untuk kecilnya di Limunding, kemudian beliau juga kalau zaman dulu di sekolah Belanda itu apa namanya? Aduh Pak. SR, Sekolah Rakyat. Sebelum itu. Oh. Holland School apa tuh? Oh, ya. saya belum lahir masalahnya. Beliau juga pernah 2 tahun ikut sekolah di sekolah Belanda. Jadi beliau itu punya kemampuan dalam berbagai bahasa, di antaranya bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Arab, juga bahasa lokal, bahasa Indonesia. Nah, dari situ di tahun 1914 beliau punya keinginan setelah mengenyam mondok di beberapa pesantren, di antaranya ada di Trajaya, kemudian di Kadipaten, kemudian di Pajajar. Terus kemudian beliau izin ke orang tuanya untuk ingin mondok di Mekah. Beliau di sana bertemu dengan Syekh Sulaiman Al-Fajajari, dengan Kiai Wabahsullah, bahkan pendiri NU Kiai Wabahsullah itu adalah beliau yang selalu mendampinginya atau asisten pribadinya. Nah, ketika berada di Mekah, karena ada peperangan dunia kedua, akhirnya beliau semua pelajar harus dipulangkan ke negaranya masing-masing. Namun sebelum pulang beliau oleh Kiai Wabahsullah, nanti kalau kita sudah pulang ke tanah air, kita akan bertemu lagi di Surabaya. Itu sekitar 1916.
1916 Kiai Wahab mendirikan Nahdlatul Wathon. Abah Halim sampai tahun 20 berada di kampung kelahiran. Di tahun 21 beliau menikah. Setelah menikah punya anak satu, kemudian cerai. Akhirnya beliau menuju ke Surabaya untuk menemui janjinya atau menepati janjinya ketika berada di Mekah. Beliau berjalan kaki dari Tanah Limunding menuju Cirebon, kemudian Brebes, Tegal, Pekalongan, dan di sana nginep di teman-temannya. Kemudian di Semarang juga beliau sempat nginep di teman waktu di Mekah. Dari Semarang beliau melalui jalur Jepara langsung ke Purwodadi, Solo. Dari Solo jalurnya mengambil jalur selatan, tidak mengambil jalur utara. Nah, dari Solo kemudian berjalan sampai Jombang bertemu dengan pendiri NU yang paling sepuh, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Oleh Kiai Hasyim Asy'ari beliau disambut, bahkan santri pun senang dengan kedatangannya Kiai Haji Abdul Halim tersebut. Di antara salah satu pesannya, Mas Halim, temanilah Kiai Wahab Hasbullah, sebab Kiai Wahab sedang berjuang sendirian sambil menepuk pundaknya itu. Akhirnya dengan Kiai Haji Abdul Halim itu sangat menghormati terhadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Dengan sam'an wa ta'atan beliau akhirnya menemui Kiai Wahab Hasbullah tepat sampai Surabaya, itu menghabiskan waktu 14 hari, ya, sekitar kurang lebih 700 km. Nah, dari Surabaya beliau hanya hari Kamis, beliau kemudian menginap di musolanya Kiai Hanan. Di situ kemudian dikenalkan dengan Kiai Praban. Dari Kiai Praban beliau dipertemukan dengan Kiai Wahab Hasbullah di Kawatan. Kiai Haji Abdul Halim sangat bahagia sekali saat itu. Kemudian di tahun 26, karena ada kerajaan Saudi ingin menghancurkan atau meratakan kuburannya Nabi Muhammad SAW, akhirnya ulama-ulama Jawa terutama itu punya inisiatif bagaimana cara mempertahankan makam tersebut agar tidak dibongkar. Salah satunya adalah mendirikan Komite Hijaz. Nah, Komite Hijaz, beliau terlibat di Komite Hijaz sebagai pembantu sekretaris kalau nggak salah, karena beliau pembantunya atau pembantu umumnya. Pembantu umum di Komite Hijaz, beliau yang membuat undangan ke kiai-kiai, beliau yang menyebarkan. Di tahun 26, Nahdlatul Ulama akhirnya memutuskan untuk mengutus beberapa orang yang diketuai oleh Raden Asnawi Kudus. Raden Asnawi Kudus, tapi akhirnya Abah Halim dengan didukung oleh beberapa kiai membantu urunan atau patungan pendanaan untuk membeli tiket menuju ke Mekah. Di tahun 1926 tidak sempat ke Mekah sebab tiket menuju Mekahnya sudah habis. Akhirnya diberangkatkan pada 1927 itu kalau tidak salah. Dan ketika Abah Halim itu mau mengembalikan uang-uangnya ke kiai, uang hasil urunan itu, jadi kiai itu ada yang sampai menjual kebun, ada yang sawah dan sebagainya. Akhirnya ditolak oleh kiai-kiai tersebut. Kemungkinan besar tahun depan kita akan bisa memberangkatkan. Jadi uang itu akhirnya tetap utuh. Dan terus di tahun 27 juga beliau mendirikan Koperasi Muslimin Indonesia. Jadi Bapak Koperasi NU pada zamannya. Di tahun 1940 beliau juga ikut dengan kiai dalam menentukan Presiden Indonesia. Akhirnya menunjuk kepada Presiden Soekarno. Jadi itu hanya musyawarah internal kiai-kiai NU. Di tahun 45 juga banyak terlibat dalam pertempuran di mana-mana. Beliau ikut bertempur di Indramayu,
ikut bertempur di Tasikmalaya dan di wilayah Bekasi, karena beliau juga tercatat sebagai penasihat Hizbullah Nusantara. Beliau ditugaskan kalau malam memberikan kajian tasawuf, fikih dan sebagainya